Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa berdiskusi, berbincang langsung dengan salah satu alumni dari Fakultas Sastra yang sekarang menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Seorang alumni yang sangat berhasil dan saat ini menjadi Rektor Universitas PGRI Semarang. Kita sapa beliau. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Dr. Sri Suciati M. Hum. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Suci. Kami sangat senang bisa bertemu Ibu di sini, Bu Rektor, dan kami ingin mendengarkan pengalaman Ibu yang dulu pernah menimba ilmu di Fakultas Sastra, fakultas yang kita cintai bersama, dengan segala kekurangan, kelebihan, dan hal-hal lain yang mungkin berkesan bagi Bu Rektor. Monggo Ibu bisa menceritakan. Iya, Prof. Alam, Yeah. Pak Dekan, saya bersyukur pernah menjadi mahasiswa di Fakultas Sastra Undip. Di sana saya dipertemukan dengan orang-orang hebat, orang-orang yang menginspirasi, sehingga inspirasi mereka itu masih kebawa hingga sekarang. Sehingga saya selalu mencontoh, menjadikan teladan orang-orang baik yang memang bisa membuat kami termotivasi untuk menjadi baik juga, gitu. Ada beberapa pengalaman seperti dosen wali yang juga sangat care kepada mahasiswanya. Kemudian dosen-dosen yang ketika mereka mendampingi kegiatan mahasiswa, itu mereka mendampingi dengan sepenuh hati menurut saya. Sehingga kegiatan malam, kadang-kadang pentas seni itu dilakukan malam hari. Kemudian ketika kita berkegiatan dengan mahasiswa di kegiatan akademik seperti seminar, mereka juga selalu mendampingi. Dan itu menjadi inspirasi bagi saya untuk di sini kami terapkan gitu, bahwa setiap kegiatan kemahasiswaan itu selalu ada pendampingnya, sehingga prestasi mahasiswa bisa dipacu dan mahasiswa juga merasa terlayani dengan baik. Jadi model-model pengalaman masa lalu yang pernah Bu Rektor alami itu benar-benar menginspirasi dan bisa diaplikasikan saat ini. Kalau Bu Rektor ini dulu masuk sastra tahun berapa, Ibu? Tahun 1983. Belum lahir ya, Prof? Saya sudah lahir. Saya ini masuk 1991. Oh iya. Pautnya cuma berapa toh? 88 tahun aja. Iya. Saya dengan Bu Rektor ini. Iya. Di prodi apa itu dulu? Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Dulu namanya Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang apa, Prof? Kalau sekarang ini kan Program Studi Sastra Indonesia. Oh, Ya. Bahasanya hilang. Bahasanya hilang. Jadi lebih fokus ke sastra Indonesia. Itu yang sekarang mengalami perubahan. Kalau yang bahasa dan kalau Jepang malah bahasa dan kebudayaan Jepang. Oh, yang Inggris? Yang Inggris sastra Inggris. Ya. Yang Inggris sastra Inggris. Sejarah? Sejarah. Sama Mas. Ya, karena padahal seperti sastra Inggris, sastra Indonesia di dalamnya ada linguistik, ada sastra. Kalau Indonesia itu ada filologi. Kemudian kalau di Inggris ada kajian Amerika. Jadi itu di dalamnya meskipun ada peminatan. Ketika menempuh pendidikan di sastra Indonesia, mahasiswanya berapa dulu? Satu angkatan saya itu tidak banyak. Kalau tidak salah itu 15-an. 15 orang? Ya. Dan kalau 15 orang itu kan mengerucut. Sampai sekarang rukun-rukun saja? Sangat rukun. Kami memiliki grup, WA grup begitu, satu angkatan, dan masih sering ketemu. Hidup semua? Ada yang sudah meninggal, seperti Mbak Eni itu sudah meninggal, beberapa sudah meninggal, tapi kami rukun dan terus bertemu sampai sekarang. Biasanya ketemuannya di kampus 2 Ugris kalau di Semarang. Ya, sekali-kali
ketemunya di kampus Fakultas Ilmu Budaya. Oh ya, ya. Kalau Sambil diizinkan Pak keliling Dekan, pasti oke. sangat kita izinkan. Insya Allah. Iya, Oke. karena kita kan sudah terjalin sangat erat gitu. Saya kira kita sangat terbuka menerima Oh, alhamdulillah. Bu Rektor dan kawan-kawan. Dan kebanyakan teman-teman seangkatan Bu Rektor dulu gimana karirnya setelah menempuh studi di sastra Indonesia itu? Karirnya bagus-bagus. Yeah. Seperti misalnya Pak Abdul Kak itu Yeah. Kepala Badan Bahasa di Jakarta. Kemudian ada Pak Suryadi, ada Prof. Mike, Yeah. Widyat Mike Gede Mulawarman, itu di Universitas Mulawarman. Sekarang kalau tidak salah menjadi Ketua Program Studi S2 Manajemen Pendidikan. Gitu. Kemudian juga kita punya Pak Suladi yang juga di Badan Bahasa. Hampir semuanya memang punya karir yang bagus. Ya, alhamdulillah. Ya, mengapa kok bisa artinya di sastra Indonesia kemudian pasca menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro mereka kok mampu beradaptasi dan berkompetisi sehingga menapaki posisi puncak dari karier individunya. Ya, jadi kebermanfaatan ketika kami terus berhubungan satu sama lain itu memang punya kontribusi khusus ya. Jadi kami itu saling memotivasi. Jadi ketika kami kuliah S2 misalnya, kami berkomunikasi, kamu mau kuliah di mana? Kita tahu-tahu ketemu di UGM misalnya dengan Pak Muzaka, kebetulan itu adik kelas. Kemudian Mike itu ternyata satu kampus S2-nya, gitu. Jadi ketemu di sana. Nah, itu saling memotivasi. Ketika melakukan penelitian juga, kamu meneliti apa? Ayo kita support, saling support. Dan ketika meniti karir juga demikian. Kamu undang mengajukan profesornya misalnya. Seperti itu. Ya, jadi mensupport satu sama lain itu ternyata juga memberikan andil besar untuk semangat kita berkarir dengan baik. Jadi relasi sosial yang sudah terawat selama studi dengan teman-teman, kalau menurut jenengan itu perlu dijaga dan dirawat supaya memberikan manfaat bagi sesama teman. Betul. Gitu ya. Ye. Sekarang kalau ada teman yang mantu, ya itu kami datang. Apalagi kalau di Semarang. Gitu. Jadi mereka akan datang dari berbagai kota untuk menghadiri mantunya teman kita itu. Terus ketika Bu Rektor ini dulu sebagai mahasiswa, selain di akademik, kegiatan di luar akademik apa yang Bu Rektor pernah ikuti? Saya dulu mengikuti teater. Dulu namanya teater apa itu? MK. Oh gitu. Ember Kampus. Artinya nama MK itu sudah melegenda sejak dulu sampai sekarang. Gitu ya. Gimana ceritanya itu? Iya, jadi dulu itu sering mengikuti pentas. Saya tidak yang ikut pentasnya, tapi saya di belakang layar biasanya. Jadi kalau menjadi narator itu saya seneng gitu. Dulu dengan Mas, saya lupa, pakai citek-citek gitu. Siapa ya namanya ya? Basa Basuki? Bukan. Rambutnya gondrong gitu. Karena saya angkatan 91, jadi nggak begitu ya. Iya ya, tapi dia terkenal sekali waktu itu. Iya. Dia, kemudian dulu kami seangkatan itu punya kawan namanya Sinung Widodo. Dia itu suka pentas ini, yang lagu dengan musik tapi ada ceritanya itu namanya. Musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi iya, tapi drama musik juga iya gitu. Nah ini menyenangkan gitu. Sampai ketika saya KKN di Tuntang waktu itu. Kami minta Sinung ini untuk ngajari warga menari. Bikin seperti yang Sinung sering bikin gitu di kampus Fakultas Sastra. Berarti dulu tahun 1983, 84, 85-an itu di Fakultas Sastra yang bangunannya dulu dijuluki SD Impres. Iya. Kanan kirinya sudah ada panggung? Belum. Oh gitu ya. Belum ada panggung. Belum ada.
Ya. Berarti panggung itu karena saya masuk 91 itu kan Sudah ada panggung, belum ada waktu Iya, itu. Ya, ya di emperan itu. iya. Makanya emper kampus Kampus itu ya. di emperan. Terus itu terkait dengan jodoh enggak Bu Rektor itu? Oh, boten. Boten. Nggak ada sama sekali. Kalau jodoh saya sudah menikah sejak semester 5. Oh gitu gitu. Ya. Iya, iya, iya. Jadi seluruh aktivitas akademik dan non akademik itu kan membentuk karakter, kepribadian serta sikap sekaligus mindset Bu Rektor. Kira-kira bagaimana itu memberikan manfaat ketika Ibu keluar dari kampus sehingga menjadi individu yang bisa bersaing dan bisa eksis di luar kampus. Ya, jadi bekal yang saya peroleh melalui Fakultas Sastra Undip waktu itu memang memberikan rasa percaya diri yang pertama. Sehingga ketika saya masuk ke waktu itu IKIP PGRI Semarang, langsung dari sana ke IKIP PGRI Semarang? Iya, langsung ke IKIP PGRI Semarang waktu itu sebelum jadi UBS. Dengan kantor di mana? Kantornya di SD Impres. Oh, yeah. Kantor belum punya gedung seperti ini. Itu waktu itu kami mulai membangun gedung dan lain-lain dan selalu ada banyak acara. Saya mulai berkarir itu sebagai pembawa acara di UBGRIS ini, di sebagai dosen. Semarang. Ya, sebagai dosen, tapi sering sekali diminta menjadi pembawa acara karena mereka tahu, teman-teman saya, atasan-atasan saya tahu bahwa saya lulusan Undip. Ya, ya. Universitas paling hebat se-Jawa Tengah. Itu tahun berapa Ibu lulus kemudian kerja di IKIP PGRI dulu? Saya tahun 88 lulus. Lalu di bulan April atau Maret saya lupa, 90 saya menjadi dosen di sini, ditempatkan di sini oleh Kopertis Wilayah 6 Jawa Tengah. PNS ya? PNS pusat, kemudian Kopertis atau ditempatkan di sini sejak awal. Sejak awal. Gimana tadi bekal yang Ibu punyai itu memberikan manfaat besar bagi Bu Rektor pada saat itu? Ya, itu tadi ya. Yang pertama rasa percaya diri. Karena rasa percaya diri itu ternyata sangat penting bagi seseorang, termasuk dosen baru untuk bisa tampil gitu ya. Karena menjadi pembawa acara itu kan sesuatu yang tidak mudah menurut saya, karena saya punya pengalaman menjadi pembawa acara di KKN waktu itu dan ancur. Ternyata kadang-kadang kan tidak begitu diperhatikan, kalau sales menjadi sangat diperhatikan ya. Jadi karena hancur itu ketika tampil sebagai pembawa acara di KKN, saya jadi belajar. Betul-betul tekun belajar. Setiap kali ada acara di berbagai tempat, saya selalu mengamati bagaimana pembawa acara bekerja. Nah, dari situ kemudian saya mulai sering diminta menjadi pembawa acara sampai pada saat ini puncaknya saya menjadi pembawa acara itu Pak Yusuf Kalla ada di UBGRIS waktu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu ya. Yusuf Kalla sebagai wakil presiden. Oh, maaf. Saya kira Daud Yusuf. Tahun berapa itu Ibu? Tahun 2009. Oh, 2009. Ya, 2009. Okay. Dan itu sangat berkesan ya? Sangat berkesan, ya. Ya itu, rasa percaya diri itu ternyata menjadi lebih mudah kita kuasai ketika kita memang punya pengalaman saat kuliah. Gitu. Kita punya pengalaman berbicara di muka umum, kita ditempa gitu ya. Tidak selalu berhasil, tapi seringkali gagal. Tapi justru dengan kegagalan itu kita belajar. Maka saya selalu menyampaikan juga kepada para mahasiswa, kalau satu kali gagal itu bukan berarti kita sudah selesai. Kita masih bisa bangkit lagi. Gitu. Jadi 8 kali kita jatuh ya 10 kali kita bangkit. Iya, saya kira artinya motivasi dan prinsip dari Bu Rektor kan sangat menginspirasi kan gitu ya. Jadi bisa dijadikan model bagi yang lain. Ya, percaya diri itu menjadi sangat penting gitu ya. Terus Bu Rektor ini kan saya kira sangat linear ya. Dari
sekolah, kemudian pendidikan, lulus menjadi dosen, dan sampai menjadi karier tertinggi di perguruan tinggi kan menjadi rektor, kan seperti itu. Jadi bisa diceritakan mungkin langkah-langkah yang dengan karya, dengan ketekunan, dedikasi oleh Bu Rektor ini, proses yang dibangun di dalam sehingga Bu Rektor bisa mencapai posisi puncak seperti saat ini. Ya, jadi ketika saya memulai menjadi dosen dan kemudian sering menjadi pembawa acara, lalu semua orang itu kan melihat kalau pembawa acara di tingkat universitas pasti itu siapa itu pembawa acaranya gitu. Dan dari situ saya belajar harus terus meningkatkan diri gitu. Tidak cukup menjadi pembawa acara saja, saya mesti tampil juga sebagai seorang akademikus yang tampil mempresentasikan makalah. Kemudian ternyata dilihat juga oleh organisasi PGRI milik Universitas PGRI Semarang, sehingga saya mulai sering diminta juga ke PGRI. Kemudian saya direkrut, ya istilahnya diminta untuk sering mewakili PGRI dalam acara dengan Education Internasional. Saya mulai sering ke luar negeri begitu, karena ada kerjasama PGRI dengan Education Internasional, dan dari situ kemudian saya menjadi lebih mudah untuk menapaki jenjang karir di Universitas PGRI Semarang gitu. Saya kira memang pengalaman-pengalaman seperti itu penting untuk dilakukan oleh setiap orang ya, termasuk lulusan Undip. Karirnya dimulai dari apa ini, Bu Rektor? Saya mulai menjadi dosen biasa, kemudian saya pernah menjadi ketua program studi. Setelah menjadi ketua program studi, saya pernah menjadi wakil dekan 1. Setelah itu menjadi dekan, pernah menjadi sekretaris Badan Penjabatan Mutu, lalu menjadi wakil rektor 1, 2 periode. Jadi saya kira dari sisi karier dan rekam jejaknya akan jelas, ya. Artinya tidak instan seperti itu, dibangun dari proses yang sangat panjang dan berliku untuk menempa diri Ibu ya. Kemudian apa yang sangat berkesan dari alumni sastra sekarang menjadi Fakultas Ilmu Budaya yang kemudian bisa menjadi inspirasi dan contoh bagi mahasiswa, bagi para alumni yang lain yang kemudian bisa meniru jejak Ibu? Ya, saya kira tetap kalau sekarang kami di UGRIS memang memiliki nilai yang dikembangkan di sini, tapi itu relate untuk semua orang. Yang pertama adalah kami menyebutnya adab. Jadi mahasiswa UGRIS, jadi dosen UGRIS, jadi pimpinan di UGRIS harus punya adab. Adab itu sendiri akronim dari adaptif, antusias, dan berintegritas. Nah, itu yang memang mesti dimiliki oleh setiap lulusan Undip juga, karena dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, kita memang harus adaptif. Termasuk ketika kita dipercaya menjadi pimpinan, kita juga adaptif dengan perkembangan zaman, adaptif dengan berbagai kebijakan pemerintah, sehingga kita nggak pernah menunggu. Misalnya ini Permen 39, langsung kita adaptasikan dengan kurikulum kita yang baru. Misalnya seperti itu, ini adaptif. Yang kedua antusias, jadi ketika melaksanakan tugas apapun, sejak dari mahasiswa dulu atau untuk teman-teman adik-adik mahasiswa, saya kira kita perlu melakukan semua kegiatan itu dengan sepenuh hati, antusias, penuh semangat gitu. Kalau dulu saya diajari Pak Ari, antusias itu ya menghadirkan Tuhan dalam setiap kita melaksanakan berbagai kegiatan gitu, sehingga kita melaksanakannya dengan semangat dan juga tuntas, ada totalitas di situ. Lalu yang ketiga, tetap berintegritas. Jadi kalau kita tidak memiliki integritas, maka yang nomor 1 dan 2 itu nggak ada artinya gitu. Kita tetap harus menjunjung tinggi kejujuran, kita harus tetap
memiliki moralitas yang baik, itu integritas bagi saya, sehingga siapapun, dimanapun, tidak ada yang melihat pun kita tetap melaksanakan tugas. Gitu. Dan itu sedikit banyak juga melekat dari perjalanan Ibu dulu waktu menjadi mahasiswa di Fakultas Sastra ya. Kemudian kalau menurut pandangan Bu Rektor, tantangan ya, Ibu ini kan produk masa lalu, ya, yang penuh dengan keterbatasan. Saat ini kita hidup di era yang serba digital, serba cepat, dan langsung bisa melihat sesuatu apa yang terjadi. Apa tantangan yang mungkin bisa memberikan insight bagi para mahasiswa sekarang, ketika kita dulu dengan penuh seperti ini, kita bisa melakukan ini, kelemahan ini bisa kita tutupi ini, dan sekarang dengan fasilitas yang luar biasa ini, kalau dikombin seperti apa dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana Ibu? Menurut saya tantangannya untuk anak-anak sekarang ya, mereka itu sudah merasa puas, merasa cukup ketika memperoleh ilmu, menyerap ilmu pengetahuan dari sumber belajar yang namanya internet. Sudah puas gitu. Sementara menurut saya tidak cukup sesungguhnya kita belajar melalui internet, kita belajar melalui dunia maya ya, karena kadang-kadang kalau kita asik dengan internet, itu internet tidak semuanya positif saya kira, apalagi sosial media. Nah, sosial media ini seringkali menjadi godaan luar biasa bagi anak-anak kita, sehingga mereka tidak fokus untuk mengejar ilmu pengetahuannya, tapi justru lebih fokus kepada hal-hal yang menghibur dirinya, sehingga mereka bisa menghabiskan sangat banyak waktu untuk scroll sosial media dari pagi hingga pagi. Sementara kalau itu saya ibaratkan sebagai makanan mental, tapi makanan yang terus mereka konsumsi adalah makanan yang tidak sehat, karena semuanya tidak positif, tidak semuanya positif, banyak yang sampah gitu ya, pasti itu akan menjadikan penyakit bagi anak-anak kita gitu. Ini yang menjadi tantangan luar biasa. Maka saat ini di kampus kami itu kami memang juga ada blended, ada kuliah online, tetapi kami tetap menyelenggarakan kuliah secara offline. Biar ketemu dengan dosennya, biar bisa berkomunikasi dengan baik, bisa curhat, gitu kan. Dosen kan nggak bisa, bisa curhat kesulitannya apa. Kadang-kadang mereka kecanduan tontonan tertentu dari internet. Ini luar biasa tantangannya bagi kita sekarang. Dan beda dengan dulu yang terbatas tapi berhasil ya? Ya, terbatas. Jadi kita malah, aduh ini perpustakaan Undip nggak ada ke pusat. Ke Sriwijaya. Ke Sriwijaya. Dulu perpustakaan Jawa Tengah. Ya, yang terakhir tentu artinya sebagai role model yang saat ini sangat berhasil menjadi salah satu leader yang ada di sebuah universitas besar dan ternama di Jawa Tengah. Tentu saya sih berharap Ibu bisa memberikan pesan dan harapan bagi anak didik kami di Fakultas Ilmu Budaya sebagai bagian dari candera di mukanya Ibu, supaya bisa meniru jejak Ibu, minimal ya, menjadi inspirasi bagi mereka. Kita ini loh punya role model yang bisa menjadi bisa ditiru, kemudian bisa menginspirasi dia supaya ke depan menjadi berhasil, bahkan lebih berhasil dari kita-kita ini. Iya, pesan saya untuk adik-adik saya di walaupun saya sudah seperti ibu bagi mereka karena saya sudah sangat tua. Masih muda, Bu. Pesan saya adalah yang pertama, bahwa yang namanya belajar keras itu melelahkan. Bekerja keras juga melelahkan. Melakukan berbagai aktivitas kemahasiswaan juga melelahkan. Tapi untuk menjadi sukses, biasakan diri kalian dengan hal-hal yang melelahkan. Lalu yang kedua, hidup ini seperti kanvas.
lukis dengan warna-warna cerah, Iya. dengan pikiran-pikiran kreatif, dan dengan usaha-usaha yang tidak kenal lelah. Itu yang akan menjadi kunci sukses adik-adik semua. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Rektor atas pencerahannya yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami sangat senang diterima, kemudian bisa mendapatkan banyak informasi, banyak ilmu, banyak pengetahuan dari Ibu yang saya kira sangat bermanfaat, tidak hanya bagi para mahasiswa tapi juga bagi kita semua, karena bagaimanapun beliau sudah terbukti berhasil dalam meniti karirnya hingga saat ini. Saya kira begitu. Terima kasih kepada Ibu Rektor Universitas PGRI Semarang, Ibu Dr. Sri Suci Ati M.Hum, yang merupakan salah satu alumni hebat dari Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah. warahmatullahi wabarakatuh.